tidak merokok apapun jenisnya. Mungkin isu kemarin yang berkembang adalah banyak alternatif rokok ya Bu ya. Berdasarkan dari hasil Global Youth Tobacco Survey bahwa hampir dan Global Adult Tobacco Survey itu hampir 70 juta orang itu mengkonsumsi tembakau. Produk tembakau khususnya rokok itu sangat berdampak terhadap menyebabkan penyakit-penyakit tidak menular. Supaya petani tembakau itu beralih untuk menanam tanaman yang lebih untuk makanan pokok atau bergizi untuk mendukung kebutuhan mereka. Dan sesuai dengan tema pada Hari Tanpa Tembakau Sedunia tahun 2023 ini adalah kita perlu makan, bukan perlu merokok. Hai Healthies, kembali lagi di Kemenkes, Kementerian Kesehatan Podcast. Senang sekali rasanya saya Baim Rudianto kembali menyapa Healthies di seluruh Indonesia. Salam sejahtera dan salam sehat untuk semuanya. Healthies, di episode kali ini kita akan berbincang asik kembali begitu tentang peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2023. Healthies, tentunya pada episode kali ini Baim juga tidak sendiri. Sudah ada narasumber yang hadir bersama kita semua dan telah hadir Ibu Hanifah Roqgayah, SKM MPH, Epidemiologi Ahli Madya. Selamat datang Ibu. Selamat datang. Bisa sapa dulu Ibu Healthies di seluruh Indonesia. Iya. Hai Healthies, selamat siang. Bergabung pada podcast kali ini. Baik. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bu Hanifah, kita akan bicara tentang Hari Tanpa Tembakau Sedunia di 2023, yang mana kalau kita tahu bahwa tema pada Hari Tembakau Sedunia ini, atau kita singkat ya Bu ya, HTTS ya Bu ya? Betul. HTTS 2023 adalah We Need Food Not Tobacco. Nah, ini menarik nih, kalau Baim lihat di tema di 2023, kalau Baim tahu sendiri di 2021, 2022, ini kenapa bisa dibilang menarik? Karena 2021, kita lihat temanya adalah Commit to Quit. Jadi lebih kepada tidak merokok apapun jenisnya. Mungkin isu kemarin yang berkembang adalah banyak alternatif rokok ya Bu ya. Mungkin bentuk rokok alternatif seperti itu ya Bu. Makanya isu yang berkembang adalah Commit to Quit, artinya tidak merokok apapun jenisnya. Dan di 2022 yang Baim tahu di sini juga Baim coba cek adalah Let's Build Smoke Free Environment for the Better Health Degree of Our Generation. Artinya lebih kepada membebaskan lingkungan dari asap rokok, ya Bu Hanifah. Nah, menarik. Kenapa? Karena di tahun ini temanya adalah We Need Food. Nah, artinya apa hubungannya nih Bu? Kenapa bicaranya tentang kebutuhan makanan begitu? Boleh diceritakan Ibu? Iya, terima kasih Mas Baim. Memang untuk HTTS tahun 2023 ini memang secara dunia, jadi menurut WHO internasional bahwa mengangkatnya tentang We Need to Food Not Tobacco, karena pada ketahui bahwa hampir kondisi sekarang ya ada krisis pangan, di mana salah satunya ternyata adalah banyaknya perkebunan tembakau, namun hasil yang dihasilkan dari tembakau itu tidak signifikan untuk kehidupan mereka sendiri. Kemudian juga bahwa pada saat ini kita mendorong, jadi di seluruh di dunia itu mendorong agar supaya petani tembakau itu beralih untuk menanam tanaman yang lebih untuk makanan pokok atau bergizi untuk mendukung kebutuhan mereka. Seperti itu. Jadi memang yang diharapkan adalah perubahan ya Bu ya. Setidaknya ada perubahan kecil yang memang kalau tadi Bu Hanifah sampaikan bahwa ternyata petani rokok begitu ya, petani tembakau begitu ya Bu ya. Memang harapannya bisa beralih juga ya Bu ya, beralih kepada melakukan atau tanamnya kepada kebutuhan pokok ya Bu ya, yang saat ini memang diinikan. Nah Ibu, kalau Baim mau tanya sendiri, kalau kita bicara tentang dampaknya sebenarnya Bu, kalau sekarang kita lihat berarti lebih banyak petani tembakau nih Bu ya, artinya ya memang harapannya bisa beralih kepada tani bahan pokok begitu. Nah, sebenarnya dampak yang terasanya itu seperti apa sih, Bu? Ya, jadi pada saat ini kalau untuk di Indonesia ya, petani tembakau mereka informasinya adalah bahwa mereka
penurunan produksi hasilnya. Nah, sementara dan kalaupun mereka berhasil untuk istilahnya panennya tembakau, itu tidak signifikan dengan upaya yang mereka lakukan, sebab bahwa untuk menanam tembakau itu adalah perlu effort atau kapasitas yang lebih banyak dibandingkan dengan menanam tanaman yang lainnya. Kemudian bahwa petani itu sebenarnya bisa beralih ke tanaman yang lebih berdaya jual tinggi atau bisa digunakan untuk makanan pokok tadi, misalnya jagung. Dan di Indonesia sendiri di beberapa daerah itu sudah diupayakan bahwa petani itu bisa berpindah untuk menanam bawang merah, kemudian jagung, bahkan wijen ya, itu yang justru hasilnya itu lebih menguntungkan secara ekonomis dibandingkan mereka dengan tembakau, karena saat ini memang harga tembakau di pasar dunia itu sangat turun. Karena kan memang secara ekonomi kalau kebutuhannya tinggi namun hasilnya atau hasil panennya tidak sesuai, nah itu harganya akan anjlok. Baik, gitu. Bu Hanifah. Nah, Heltis, berarti kalau tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Hanifah, artinya kita bisa lihat bahwa sebenarnya sudah ada upaya yang dilakukan di Indonesia, begitu ya Bu Hanifah ya, terkait dengan bagaimana bisa merubah yang tadinya petani menanam tembakau, sekarang menanam kebutuhan pokok, yang mungkin ini juga bisa menjadi salah satu program di Indonesia juga terkait dengan ketahanan pangan. Ya Bu Hanifah ya. Ini bisa digalakan. Dan tadi Heltis juga dengar bahwa sebenarnya kalau bisa dibilang di tahun ini begitu ya Bu ya? Atau di pasar dunia tembakau turun. Iya. Gitu. Artinya lebih efektif lagi kalau memang petani menanam kebutuhan pokok ya Bu ya. Yang memang ini udah menjadi salah satu kebutuhan kita dan angka atau harganya juga sebenarnya tinggi begitu ya Bu Hanifah. Dan memerlukan lebih banyak. Dan memerlukan lebih banyak. Nah, Bu Hanifah, sekarang kita mau bertanya lebih kepada dampak lingkungan. Kalau tadi mungkin bisa dijelaskan sedikit apa sih dampak lingkungan yang terasa nih Bu, kaitannya dengan kalau kita bicara tentang petani menanam tembakau atau petani menanam tanaman lain, itu seperti apa Bu dampak dari lingkungan? Iya, tadi seperti yang sampaikan, kalau menanam tembakau itu perlu effort atau kapasitas yang lebih dari dibandingkan dengan menanam tanaman yang lain. Contohnya adalah perlu penggunaan pestisida dan pupuk yang jumlah besar, di mana ini tentu kalau secara lingkungan dia akan berdampak pada degradasi tanah. Seperti itu yang informasinya dari World International. Baik, Bu Hanifah. Bu Hanifah, sebenarnya semangatnya HTTS di 2023 ini apa sih? Iya. Karena kalau kita bicara, ya tadi Bu ya, saya sendiri Bu melihat bahwa wah ternyata sekarang kebutuhan makanan lebih ingin diperhatikan atau ingin lebih diangkat dibanding kita ini tidak butuh rokok begitu. Ini apa sih semangatnya Bu? Iya, jadi healthy semua, bahwa kita mungkin saat ini ya Indonesia bisa dikatakan kita prihatin bahwa dari data BPS untuk konsumsi rokok itu ya dari hasil tembakau itu adalah nomor 2 setelah makanan jadi. Jadi bisa dibayangkan orang lebih dari hasil survei BPS ditanya konsumsinya, malah mereka yang setelah makanan yang lainnya nomor 2-nya adalah mengkonsumsi tembakau. Lebih dari itu malah mengalahkan sama beras, sayur, buah, apalagi daging. Jadi ketika disurvei seperti itu kondisinya di tahun 2022. Baik, kok berarti sebenarnya dampaknya juga cukup kalau bisa dibilang dampak negatifnya atau ininya benar-benar berdampak ya Bu ya? Iya. Kalau dari sisi lingkungan. Nah Bu, ini kalau kita bicara tentang kerugiannya gitu. Sebenarnya apa sih kalau kita bicara tentang tanam tembakau begitu, apakah dari sisi kesehatan Ibu kita bicaranya Bu ya? Apakah ini ada berdampak kepada mungkin masalah kesehatan yang lebih tinggi atau memang bisa berkurang dengan adanya perubahan alih dari tadi petani tanam tembakau dengan tanaman pokok, ini mungkin bisa diceritakan Bu, kalau kerugiannya seperti apa sih? Iya, jadi saat ini memang karena konsumsi tembakau, jadi baik itu secara di Indonesia ya kita bicara, berdasarkan dari hasil Global Youth Tobacco Survey bahwa hampir dan Global Adult Tobacco Survey itu hampir 70 juta orang itu mengkonsumsi tembakau. Jadi bisa dibayangkan, dan padahal kita semua tahu ya para healthies produk tembakau khususnya rokok itu sangat berdampak terhadap menyebabkan penyakit-penyakit
tidak menular. Jadi yaitu misalnya meningkatkan risiko hipertensi, kemudian bahkan untuk jantung sendiri ya. Nah, dan yang memperhatikan adalah bahwa sekarang sudah menyasar ke generasi muda. Ya, di mana kalau secara Indonesia itu mengamanatkan di dalam RPJMN-nya itu harus menurunkan prevalensi merokok pada usia 10 sampai 18 tahun. Jadi yang sekarang ditekankan adalah bagaimana kita melindungi generasi muda kita dari mengkonsumsi tembakau, khususnya rokok. Bahkan saat ini yang paling lagi in-nya ya, itu adalah rokok elektronik. Nah, jadi yang kami harapkan adalah biar kita melindungi generasi muda kita dari efek rokok ini. Baik, Bu Hanifah. Nah, Healthies sudah disampaikan oleh Bu Hanifah bahwa sebenarnya dampaknya untuk kesehatan apalagi ya Bu ya. Tadi kalau dari data yang sudah diambil ada 70 juta yang merokok gitu. Artinya dengan usia juga yang memang rentangnya adalah remaja juga udah lebih banyak begitu. Apapun jenisnya ya Bu ya. Baik itu rokok konvensional ataupun rokok elektrik ya Bu ya, yang sekarang sebenarnya beredarnya udah cukup signifikan ya Bu ya. Semua hampir ada dan saya rasa Healthies juga ini perlu kita tahu bersama bahwa sebenarnya apapun jenis rokoknya begitu itu harus dihindarkan karena memang dampaknya juga tidak hanya merugikan kesehatan pribadi ya Bu ya, tapi lingkup besarnya lingkungan juga berdampak. Begitu ya Bu ya. Betul sekali Mas Baim. Baik, Healthies, kayaknya sudah banyak sekali informasi yang disampaikan nih oleh Ibu Hanifah. Bu Hanifah, boleh dong kasih closing statement-nya pada episode kali ini karena kita bicara tentang Hari Tanpa Tembakau Sedunia yang memang kita bicara dengan tema We Need Food Not Tobacco. Boleh Bu disampaikan closing statement-nya atau ajakan untuk Healthies untuk tidak merokok atau petani berubah alih yang tadinya bertani tembakau menjadi petani pokok. Silakan. Iya. Para Healthies semua, jadi dalam rangka untuk peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia tanggal 31 Mei ini, yang pertama kami menghimbau adalah untuk tidak merokok pada tanggal 31 Mei. Kemudian pada saat peringatan ini juga kita mendorong masyarakat untuk lebih mementingkan konsumsi terhadap makanan dalam upaya untuk menurunkan stunting juga dan mencerdaskan anak bangsa sebagai sumber daya manusia untuk Indonesia Emas tahun 2025. Juga untuk kepada para petani tembakau itu bisa beralih menanam tembakau dengan disertifikasi untuk menanam bahan makanan pokok lainnya. Juga kita bersama-sama nih bahwa dengan kita tidak merokok maka kita itu menjaga diri kita sendiri. Dan sesuai dengan tema pada Hari Tanpa Tembakau Sedunia tahun 2023 ini adalah kita perlu makan bukan perlu merokok. Baik, terima kasih Bu Hanifah. Healthies, ingat ya, kita butuh makan, bukan butuh rokok. Itu memang salah satu tema yang memang diangkat di Hari Tanpa Tembakau Sedunia di 2023. Terima kasih banyak Bu Hanifah. Terima kasih Mas Baim. Sudah meluangkan hadir di Kemenkes, Kementerian Kesehatan Podcast. Kita juga udah bahas ya Bu ya, terkait dengan peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Sehat selalu untuk Ibu, lancar, sukses pekerjaannya. Terima kasih banyak Ibu. Baik, Healthies, demikianlah episode kali ini terkait dengan Hari Tanpa Tembakau Sedunia dengan tema We Need Food Not Tobacco. Yang memang kita tadi sudah sampaikan dan kita udah bincang-bincang bersama dengan Ibu Hanifah. Untuk Healthies yang mau berhenti merokok tapi tidak tahu harus kemana untuk konsultasi, bisa menghubungi layanan Quitline INA atau layanan berhenti merokok di 0800 177 6565. Dan untuk Healthies yang mau mendapatkan informasi lebih lanjut tentang kesehatan, bisa menghubungi Halo Kemenkes di 1500 567. Bisa juga akses website kita di sehatnegeriku.kemkes.go.id. Mention juga Twitter kita di Kemenkes RI. Dan bisa juga dengarkan radiokesehatan.kemkes.go.id. Dan Baim juga mau mengajak Healthies semua untuk jangan lupa subscribe YouTube-nya Kementerian Kesehatan RI dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi ataupun berita terupdate tentang kesehatan. Ikuti terus Kemenkes, Kementerian Kesehatan Podcast, episode selanjutnya. Sampai jumpa.